Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang sejarah munculnya Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Saudara-saudari, seperti biasa setiap tahun menjelang Minggu Advent pertama, Gereja Katolik di seluruh dunia menutup kalender liturgi dengan perayaan Kristus Raja Semesta Alam. Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja Semesta Alam, kita rayakan pada hari Minggu terakhir tahun liturgi sebagai puncak kebaktian kita sepanjang tahun. Perayaan ini menunjuk ke hari depan, yakni yang kini sudah dimulai, namun masih harus menuju paripurnanya. Ialah kerajaan Allah, di mana Kristus menjadi segala-galanya bagi kita semua. Saudara-saudari, kesempatan ini saya mengajak kita untuk melihat masalah apa yang terjadi pada waktu itu hingga lahirnya perayaan Kristus Raja Semesta Alam. Saudara-saudari, ketika Kardinal Ambrogio terpilih sebagai paus dan mengambil nama Paus Pius ke-11, sebagian besar dunia berada dalam kekacauan. Di tahun 1922, meskipun pertumpahan darah Perang Dunia Pertama telah berakhir, perdamaian dan ketenangan yang meluas belum terlihat. Perang untuk mengakhiri semua perang telah membawa dampak yang sangat menghancurkan bagi Inggris dan negara-negara lain di benua Eropa. Selain itu, saudara-saudari, penggulingan Romanov oleh revolusi Rusia telah menciptakan pergolakan besar di Rusia dan membawa penderitaan yang sangat besar. Pemerintahan berada dalam kekacauan ekonomi, pengangguran merajalela, dan orang-orang di banyak tempat mati kelaparan. Stabilitas tatanan sosial dan politik lama yang mencakup keluarga kerajaan dan kepala negara mulai runtuh. Negara-negara yang menang menuntut hukuman berat dan ganti rugi yang tidak masuk akal. Pesimisme, perasaan tidak berdaya, ditambah dengan kebencian antar bangsa sangatlah besar. Pendahulu Paus Pius ke-11, yaitu Paus Benediktus yang ke-15, telah memperingatkan mengenai hal ini secara nubuatan. Pada tahun 1920, ia menulis, "Tidak akan ada perdamaian yang stabil atau perjanjian yang langgeng, meskipun dibuat setelah perundingan yang panjang dan sulit, setelah ditandatangani dengan sepatutnya, kecuali ada kembalinya rasa saling amal untuk meredakan kebencian dan menghilangkan permusuhan." Saudara-saudari, dalam kesusahan mereka, orang-orang bergantung pada siapa saja yang menawarkan harapan, menawarkan arahan untuk keluar dari kekacauan, dan berjanji untuk menyediakan makanan di meja mereka. Mereka tertarik pada para diktator yang baru muncul, dan ketika mereka melakukannya, mereka seringkali berusaha untuk mandiri dan mengesampingkan Tuhan dari kehidupan mereka sehari-hari. Banyak yang menganggap dasar-dasar moralitas dan ajaran gereja
sudah mulai ketinggalan zaman, tidak relevan lagi dalam masyarakat abad ke-20. Pemikiran modern mengizinkan bahwa paling-paling Kristus mungkin menjadi raja dalam kehidupan pribadi seseorang, namun tentu saja tidak dalam dunia politik. Saudara-saudari, beberapa rejim politik menganjurkan pengusiran Yesus secara menyeluruh, tidak hanya dari masyarakat, namun juga dari keluarga. Ketika negara-negara dilahirkan kembali dan pemerintahan direstrukturisasi, fondasi, kebijakan, dan hukum mereka seringkali dibuat tanpa memperhatikan prinsip-prinsip Kristen. Saudara-saudari, dalam semua perkembangan ini, Paus Pius ke-11 melihat bahwa orang-orang menyangkal Kristus dan memilih gaya hidup yang didominasi oleh sekularisme, keuntungan materi, dan harapan palsu yang diciptakan oleh para pemerintahan yang dijalankan secara sewenang-wenang. Ia menyadari bahwa ia harus mengatasi kekuatan politik dan ekonomi yang menghalangi kedudukan Yesus sebagai raja. Maka, sebagai permulaan, ia mendedikasikan pemerintahannya sebagai paus untuk kedamaian Kristus dalam kerajaan Kristus. Selain itu, saudara-saudari, pada tahun 1925, gereja merayakan tahun Yobel untuk memperingati 1600 tahun Konsili Nikea. Sepanjang tahun peringatan tersebut, Paus Pius terus-menerus menekankan kedudukan Kristus sebagai raja, sebagaimana dinyatakan dalam pengakuan iman. Kerajaannya tidak akan berakhir. Beliau menekankan tema tersebut sepanjang tahun, yakni dalam perayaan kabar sukacita, Epifani, transfigurasi, dan perayaan lain. Sebagai bagian dari tahun suci yang mendapat perhatian dan kemegahan besar dari Vatikan, ratusan ribu peziarah berbondong-bondong ke Roma, menunjukkan semangat yang besar atas iman mereka. Pada tanggal 11 Desember tahun Yobel, dibuat perayaan untuk mengakui supremasi Yesus Kristus yang abadi atas semua manusia, bangsa, dan kesetiaan di bumi. Paus mengeluarkan ensiklik Quas Primas yang menambahkan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja ke kalender liturgi tahunan gereja. Beberapa orang pada saat itu berpendapat bahwa perayaan seperti itu tidak diperlukan karena pesta Epifani kuno sudah mengakui Kristus sebagai Raja. Namun, lebih dari 340 pemimpin agama, termasuk kardinal dan uskup, menyerukan perayaan baru tersebut, dan Paus dengan senang hati mengabulkan permintaan mereka. Ensiklik tersebut menetapkan pesta Kristus Raja diadakan setiap tahun pada hari Minggu terakhir bulan Oktober. Tanggal ini seminggu sebelum Hari Raya Semua Orang Kudus dan 4 minggu sebelum Advent dipilih dengan cermat. Tanggal ini mengingatkan orang-orang bahwa Yesus Kristus bukan hanya Raja di dunia ini yang memerintah di antara bangsa-bangsa. Dia juga adalah Raja yang kekal, dimuliakan oleh orang-orang kudus di surga, yang suatu hari akan datang
untuk menghakimi seluruh umat manusia. Dalam ensikliknya, Paus mencatat bahwa kekacauan yang terus berlanjut pada masa itu yang disebutnya sebagai wabah masyarakat telah lama memburuk dan merupakan akibat dari penolakan negara-negara terhadap Kristus. Kemudian dalam ensikliknya, Paus dengan tegas mengingatkan pemerintah nasional, Kristus yang telah diusir dari kehidupan publik, dihina, diabaikan. Karena martabatnya sebagai raja menuntut agar negara mempertimbangkan perintah-perintah Allah dan prinsip-prinsip Kristiani, baik dalam membuat undang-undang maupun dalam menjalankan keadilan dan juga dalam memberikan pendidikan moral yang baik kepada generasi muda. Saudara-saudari, Paus menginstruksikan umat beriman untuk menggunakan perayaan tahunan ini sebagai waktu untuk menguduskan diri mereka sendiri atau memperbaharui konsekrasi mereka kepada hati kudus Yesus, dan secara eksplisit mengaitkan perayaan itu dengan devosi kepada hati kudus Yesus dan kepada Kristus yang hidup dalam Ekaristi. Ia juga menyerukan umat Katolik untuk melakukan perbaikan atas meluasnya ateisme yang dipraktekkan di banyak negara. Pada tahun 1969, Paus Paulus ke-6 mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan kesaksian hari raya tersebut. Dan untuk menekankan pemerintahan universal Kristus, beliau mengubah nama perayaan tersebut menjadi Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja segalanya. Beliau juga mengubah tanggal menjadi hari Minggu terakhir dalam tahun liturgi dengan menekankan bahkan lebih kuat lagi hubungan antara kedudukan Kristus sebagai Raja dan kedatangannya yang kedua kali untuk menghakimi dunia. Selain itu, Paus menaikkan perayaan tersebut ke tingkat perayaan tertinggi dalam kalender gereja, yaitu Hari Raya. Saat ini, perdamaian masih belum tercapai. Tatanan sosial, politik, dan ekonomi berguncang, dan bangsa-bangsa terus menolak terang Injil dengan berbagai cara. Oleh karena itu, saudara-saudari, kita patut bersyukur atas kesempatan untuk merayakan Hari Raya Kristus Raja setiap tahunnya. Karena dunia sekarang ini lebih dari sebelumnya memerlukan kesaksian kita akan kekuasaannya atas segala sesuatu. Demikianlah saudara-saudari ulasan tentang sejarah munculnya Hari Raya Kristus Raja semesta alam. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.